jemaatmu yang mencuri rumput di gerejaku. Di sini Di gerejaku rumputnya bagus, jadi domba-domba pada kesini. jemaatnya ya rumputnya bergizi. Nggak perlu kita begitu, aduh Tuhan. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk setiap hari. Tadi kan sempat kita ada diskusi di luar terkait dengan Charles Stapleton ya. Iya, Charles Stapleton. Ya, jadi terkait dengan kasusnya bagaimana dia kecewa terhadap Tuhan dan menganggap pada akhirnya Tuhan tidak ada hanya karena penderitaan yang dialami oleh orang miskin di Afrika. Dan gak sedikit orang yang kecewa sama Tuhan dengan melihat Hal yang sama. fenomena kehidupannya ditinggalkan orang yang dia kasihi, Ya, mengalami bencana dan lain sebagainya lah, ya. kematian, lalu mempertanyakan di mana Tuhan, kok Ya. Tuhan tega banget. Tapi gini, Apakah itu bagian dari kasih karunia juga? iya, maksud aku gini, kalau kita orang Kristen, apalagi kita pendeta atau hamba Tuhan, rasanya kita bisa tahu kok bahwa Alkitab itu dipenuhi dengan kisah-kisah orang yang mengikut Allah tapi penuh dengan penderitaan hidupnya. Gak usah PB lah, PL misalnya, Ayub. Nah, apakah mereka jadi meniadakan Tuhan karena penderitaan yang mereka alami? Apakah kesimpulan mereka karena mereka menderita lalu Tuhan tidak ada? Pernah nggak seperti itu kita temukan ada case di mana orang karena menderita, orang percaya karena menderita lalu tidak percaya Tuhan? Mana ada? Makin percaya Tuhan. Malah sebaliknya. Coba kita perhatikan Roma pasal 8. 9, ya kan? Bagaimana kita menemukan Paulus memuji jemaat Roma, you are more than the conqueror, kamu lebih dari pemenang. Karena apa? Karena jemaat Roma adalah jemaat yang mengalami kehinaan, penganiayaan karena iman mereka. Sampai pada titik mereka dibunuh. Paulus berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, ketelanjangan, kelaparan, aniaya, bahkan kematian? Itu jemaat Roma mengalami itu semua ya. Itu semua. Jadi waktu WL berkata, katakan kiri kananmu lebih dari Ya, kita harus lihat Ngalamin konteks. itu nggak berarti? Iya, itu dia. Poinnya begini, brother. Adakah jemaat Roma jadi murtad dan meninggalkan Tuhan dalam pengertian jadi nggak percaya Tuhan itu ada karena penderitaan yang mereka alami? Ini loh, mari kita jujur untuk terlebih dahulu merujuk kepada Alkitab. Ternyata Alkitab berisi banyak sekali orang-orang yang beriman kepada Kristus sungguh-sungguh, tapi mereka menderita. Tapi tidak ada di antara mereka yang lalu jadi tidak percaya Tuhan itu ada atau jadi ateis hanya karena penderitaan yang mereka alami. Ada nggak? Nggak ada, gitu loh. Gitu loh. Malah sebaliknya yang perlu kita pertanyakan adalah apa yang dimiliki oleh jemaat Roma sampai mereka begitu setianya, begitu luar biasanya pengabdian mereka terhadap Yesus sampai nyawa mereka pun terancam dan bahkan mereka dibunuh pada akhirnya. Tapi tidak ada keraguan sedikit pun bagi mereka untuk tetap percaya kepada Yesus, setia kepada Yesus. Apa yang dimiliki oleh mereka? Pengharapan. Makanya Paulus banyak bicara tentang pengharapan dalam kitab Roma. Karena mereka tahu tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih mulia. Tidak ada yang lebih dahsyat selain pengharapan di dalam Kristus. Mereka tahu gini, brother. Mereka tahu bahwa semuanya tidak sebanding dengan kemuliaan yang Roma 8 ayat 17 dan 18. Dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan dan sediakan bagi mereka semua. Dan itulah harusnya spirit yang kita miliki. Itulah cara pandang yang harusnya kita miliki dalam kita menyikapi apapun yang ada di dunia ini, termasuk penderitaan, kesusahan, kelaparan, atau apapun gitu loh, brother. Semuanya itu nggak sebanding dengan Kristus. Kristus jauh lebih mulia, jauh lebih besar daripada semuanya itu. Jangan sampai ada sesuatu yang kita pandang lebih besar daripada Kristus, termasuk penderitaan kita. Itu bisa jadi penderitaan kita yang jadi berhala. Kelaparan kita jadi berhala, kesusahan hidup kita jadi berhala. Dan seharusnya kita sebagai orang Kristen, Roma 8 ayat 28 bukan asing bagi kita. Dalam semuanya itu Tuhan bisa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada sesuatu yang baik pasti yang Tuhan sediakan lewat setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu bersabarlah, setialah, dan percayalah kepada Tuhan. Gitu loh. Jangan sampai malah sebaliknya. Gitu. Ada jemaat yang bilang begini, Pak Pendeta sih ngomong gitu enak, kan nggak ngalamin. Aku ngalamin Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta ikut penderitaanku, Pak Pendeta kurus. Ya gini, bro. Jawabannya sederhana banget. Kan setiap orang itu punya tantangan dan problematika yang masing-masing. Persoalannya bukan pada masalah apa yang akan kita hadapi, bukan apa yang kita hadapi, tapi siapa yang kita percayai. Bisa kita katakan bahwa dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam tekanan saat ini, depresi dan lain sebagainya itu,
Di sanalah kasih karunia Tuhan justru Iya. kalau kita memahami tadi kata Paulus semakin berlimpah-limpah gitu. Pertama begini, Alkitab mengarahkan kita untuk memandang, mengenal Tuhan sebagai berkat yang utama. Oh, nice. Kalau ternyata dengan ada masalah kesusahan hidup kita makin dekat dengan Tuhan, itu adalah berkat, itulah kasih karunia. Jadi berkat itu tidak hanya bicara materi ya. Bukan. Makanya fokus kita itu bukan pada bagaimana kita keluar dari masalah ini, tapi bagaimana lewat masalah ini kita makin mengenal Tuhan. Wah. Ya. Dan percayalah, lewat masalah itu Tuhan bekerja gitu loh. Dia bukan hanya menyertai kita, tapi dia bekerja lewat semua kejadian itu. Makanya Ayub berkata apa? Dulu aku mendengar engkau dari apa kata orang, tapi hari ini mataku memandang engkau. Kalau dengan adanya masalah kita makin dekat dengan Tuhan, kita makin mengenal Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang dahsyat? Bukankah itu seharusnya hal yang kita syukuri dalam hidup kita? Bukankah itu yang seharusnya menjadi kebahagiaan kita, sukacita dalam hidup kita? Tidak ada rasa sukacita yang seharusnya lebih besar dari setiap kita selain ketika kita makin dekat dan makin mengenal Tuhan. Karena itulah kekuatan kita yang sungguhnya, brother. Nice, bro. Banyak sekali power statement nih, bro. Jangan lupa kita bisa kita potong nih untuk bisa kita jadi short. Kita tambah lagi lah, brother. Boleh. Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Kita tahu kan ada 4 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam penjara. Iya. The big question is, apa yang membuat Rasul Paulus bisa dari dalam penjara mengajak orang untuk bersukacita? Filipi 4 ayat 4. Bro, tolong bro, Filipi 4 ayat 4. Filipi, Filemon, Kolose, Efesus, ini 4 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Sebelum penjara. nanti sambil Bro Liandri lagi cari ayatnya, aku mau supaya aku nggak lupa, aku mau menambahkan begini. Nanti brother tolong perjelas dan perdalam lagi. Kasih karunia Tuhan itu apakah sudah pasti mengubahkan kita untuk, atau kasih karunia itu mengubahkan kita? Apakah dia sifatnya hanya membuat kita Selamat. diselamatkan Atau ada yang lain? atau ada yang lain? Siap. Apakah kasih karunia itu hanya karena kita percaya dengan kasih karunia itu lalu kemudian kita diselamatkan? Ini bicara tentang kekekalan. Apakah hanya bicara itu atau memang bicara Yang juga lain? Yang lain. Oke. Mengubahkan karakter atau gimana, Pak? Ini sebenarnya pertanyaan yang memang praktis tapi sangat bagus sekali untuk didiskusikan. Nah, ini dia, brother. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Kalau Paulus tidak memandang Tuhan itu lebih besar daripada penjara, nggak mungkin surat ini dia tulis dari penjara. Ya sih. Coba dia bukan hanya di penjara, brother. Dia dipukul 40 kurang 1 kali gitu loh. Ya kan? Coba kurang ngeri apa rasanya Paulus ketika memberitakan Injil. Tapi apakah ada yang membuat dia menjadi sulut semangatnya? Tetap malah makin menyala-nyala. Ketika dia diancam untuk dibunuh pun, tetap dia pergi ke Roma. Memang pada akhirnya mati dipancung kepalanya. Kita aja sekarang postingan kita nggak di-like, hilang sukacita kita. Ini Rasul Paulus apapun tidak membuat sukacitanya hilang gitu loh. Ketika lihat nomor rekening, rekening kok makin berkurang gitu loh. Ya kan ada kalanya orang sukacitanya bergantung pada rekening ya kan. Ketika makin kurang rekeningnya makin kurang sukacitanya. Harusnya jangan seperti itu. Kok kau nangis, habis baca buku. Rekening. Iya kan. Iya, nomor PIN-nya lebih banyak daripada rekeningnya. Itulah. Iya kan? Nomor PIN-nya 6 ya kan? Ya. Nah, cuma 5. itulah ya hebatnya Tuhan itu ya. Dia kasih Injil dan isi Injil ini adalah mengarahkan kita untuk memandang dia sebagai sumber kebahagiaan kita. Dan dia layak dijadikan sebagai sumber kebahagiaan, brother. Karena apa? Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Sesuatu yang tidak bisa kita raih lewat tindakan kita, lewat usaha kita. Itu dia berikan secara cuma-cuma. What is that? Salvation. Keselamatan ya. Adakah yang lebih besar daripada ini? Adakah kebutuhan yang lebih mendesak? Adakah kebutuhan yang lebih besar selain ini? Oke, aku mau masuk ke pertanyaan gue yang tadi. Ya. Terkait dengan keselamatan. Apakah ada sesuatu? Apakah kasih karunia itu hanya bicara tentang the great grace itu tadi, the great apa tuh? Salvation. Salvation itu bicara tentang keselamatan. Ya. Sehingga orang sampai ada ekses begini, benar. Gak apa-apa kita susah, miskin di bumi. Yang penting kita selamat, masuk surga. Apakah kasih karunia itu bicara sesuatu yang sifatnya non jauh di sana, keselamatan, ataukah ini relate dengan kehidupan keseharian kita? Itu juga berpengaruh kepada
masa saat ini gitu. Ya. Jadi gini benar. Diselamatkan bukan hanya dari, tapi untuk. Wow, menarik nih. Diselamatkan bukan hanya Dari, tapi untuk. Oke, darinya itu apa, untungnya itu apa? Ya. Jadi kita kalau kita bicara tentang keselamatan, ini bukan hanya bicara tentang kita diselamatkan dari kebinasaan. Soalnya kan identik kasih karunia dengan Keselamatan. Ya. Keselamatan dari kebinasaan. Ya. Neraka lah kita Ya. katakan bahasa umumnya. Ya, kalau kita memahami keselamatan dalam pengertian ini saja terlalu dangkal dan terlalu miskin. Cara kita memandang Allah yang menyelamatkan setiap kita. Wah, dulu kita miskin berarti ya. Pandangannya, cara kita memandang keselamatan itu gitu loh. Tapi esensi dari keselamatan itu adalah untuk. Jadi kita diselamatkan untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah esensi sejati, esensi yang sesungguhnya dari keselamatan itu. Coba kita buka 1 Korintus Bro, kan pasal yang ke-10 ayat 1, Bang. Bagaimana kita diajar untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan dalam segala hal. Bahkan ketika kita makan, ketika kita minum, kita makan minum untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang kita lakukan tidak untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan. dengan kata lain, Brother mau menyampaikan prinsip kan nih. Dengan kata lain gini, kan diselamatkan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Oke, prinsipnya memuliakan Tuhan itu macam bagaimana? Ya. Apa? Ya. Prinsip-prinsipnya itu macam mana? Ini salah satunya. Ya. Dalilnya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Namun begini, Brother, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, ini kan abstrak. Ya. Ya. Apakah melakukan ini semua untuk kemuliaan Tuhan itu kita rajin ke gereja kah? Rajin berdoa kah? Rajin berpuasa kah? Apakah ini yang seperti memuliakan Tuhan? Ya. Nah, kasih tahu prinsip-prinsipnya supaya kita juga bisa kita gunakan di seluruh aspek kehidupan. Ya. Ya, kalau kita berbicara tentang secara praktis ya kita menjaga perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita itu perkataan yang menyakiti perasaan orang lain. Dimulai dari hal yang sederhana lah. Yang suka menyakiti perkataan. Iya, yang suka bermuka dua. Iya kan, yang depan manis, belakang busuk. Iya kan? Nah, kita harus mengubah sikap kita, sifat kita atau habit kita yang busuk gitu loh. Marilah kita mulai belajar mengenakan karakter kita, identitas kita yang baru ini gitu loh. Dimana kita belajar tadi ya untuk berkata-kata yang baik, tindakan kita nggak mencemarkan namanya, belajar kita untuk menghargai orang lain, kita benar-benar menghargai siapapun tanpa kita melihat status ekonominya. Jangan ada orang karena dia kaya dia lebih dihormati, ya kan? Fakta pahit loh itu. Dan itu realita loh. bahkan di gereja juga banyak lah. Kadang-kadang Pak Pendeta kalau orang kaya yang minta didoakan langsung cepat. Iya, itu dia. Tapi kalau yang miskin-miskin ya, mesti lihat dulu ya kan, apa lagi banyak. Dalam hal itu pun kita harus bertobat kan, pendeta-pendeta ini kan. Iya. Ya kan itu hal yang sederhana juga gitu yang harus diperkarakan. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita secara praktis menggumuli hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan itu untuk tadi. Iya, untuk kemuliaan nama Tuhan gitu loh. Memang gini loh. We are saved by the grace alone, but the grace will never be alone. Jadi kita memang betul diselamatkan hanya karena kasih karunia semata. Tapi kasih karunia itu tidak akan pernah sendirian gitu loh. Jadi kita diterima apa adanya oleh Tuhan melalui kasih karunia-Nya. Tetapi kasih karunia-Nya itu tidak akan pernah membiarkan kita jadi apa adanya doang. Tapi pasti ada apanya. Wow. Gitu loh. Memperindah, mempercantik kita, membentuk kita menjadi seperti Dia. Nah, itulah yang membuat kita bangga jadi pengikut Yesus. Karena apa? Dia bukan hanya memberikan kepastian keselamatan bagi setiap kita, benar, tapi Dia memberikan teladan hidupnya untuk kita teladani, kita contoh. 1 Petrus 2 ayat 22, 21 dan 22. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, di mana kita didorong untuk hidup seperti Yesus, mengenakan karakter Kristus. Jadi kalau kita bicara tentang keselamatan itu, masuk surga itu bonus. Masuk surga itu bonus, bukan tujuan. Sementara tujuan kita adalah hidup seperti Yesus. Karena kalau cuma sekedar masuk surga, semua agama juga mengajarkan keselamatan pengertian itu. Pengertian masuk surga ya. Iya.
Kita lebih dalam lagi ya. Lebih dalam lagi. Jadi makanya tadi kan poinnya adalah pada diri Yesus, pribadi dan karyanya. Yang membuat kita bersyukur menjadi pengikut Yesus adalah dia bukan hanya memberi kepastian masuk surga, pasti sifat keselamatan dalam Kristus, tetapi dia juga memberikan teladan hidup untuk kita contoh. Dan Yesus dalam segala hal layak untuk dicontoh karena dia sempurna. Aku mau masuk ke hal yang lebih provokatif sebelum nanti masuk ke bicara tentang kasih karunia dan kebentuan. Gini, orang kosmo, pada dasarnya kan pemikiran postmodern atau sekarang ini banyak kan begini. Manusia itu pada dasarnya diciptakan bahagia, untuk bahagia. Pemikiran kosmo itu untuk bahagia kita harus bebas. Bebas menentukan apa saja, bebas melakukan apa saja. Bahkan standar dari kebenaran itu harus diri kita sendiri yang menentukan dengan sebebas-bebasnya. Oke? Nietzsche pernah bilang gini, ini Friedrich Nietzsche, untuk menjadi manusia seutuhnya, kita harus meniadakan Tuhan. Kenapa begitu? Karena kalau ada Tuhan atau ada perintah Injil, dia spesifik bicara tentang orang Kristen. Karena kebanyakan jika kita mengacu kepada Injil atau Alkitab, kita jadi nggak bebas. Oke. Kita jadi tidak bebas. Oke? Ini Kasih karunia itu kan katanya membebaskan kita dari dosa. Tapi kemudian ini kan juga dialami oleh jemaat Galatia. Sampai Paulus bilang, kan kita sudah merdeka di dalam Kristus. Kita bebas dong melakukan apa saja. Iya. Ya kan? Iya. Coba brother kasih gambaran bahwa justru apakah kita ketika hidup dalam kasih karunia itu benar-benar bebas melakukan apa saja, atau yang lain justru di bawah kasih karunia kita jadi nggak bebas melakukan apa saja. Coba tolong brother jelaskan. Brother pasti ngerti yang aku maksud ini. Ya. Karena orang jadi berpikir, aduh justru kalau aku ikut Tuhan, gini, dulu waktu aku nggak ikut Tuhan, kayaknya aku bebas melakukan apa saja. Ketika aku jadi Kristen, percaya Tuhan, jadi takut melakukan apa saja. Nah, apakah kemudian kasih karunia itu mengekang kita nanti sebelum kita masuk ke versus kebentuan? Ya. Berarti apa yang aku maksud nih? Dimulai dari yang awal tadi, jadi dari sisi kehidupan orang kosmo yang tidak mau terikat dengan apapun. Betul, mau bebas. Bebas sebebas-bebasnya. Kalau kita dapat kebahagiaan, kita harus bebas. Kita nggak usah ngomong Alkitab lah, nggak usah ngomong agama. Kehidupan yang seperti itu kehidupan yang di mana? Ketika mereka hidup di sebuah negara, di sebuah kota, mereka aja sudah terikat dengan sejumlah hukum yang ada. Apakah mereka bisa menerapkan kehidupan seperti yang mereka maksudkan? Hidup sebebas-bebasnya. Apakah ada masa di mana mereka ketika melakukan suatu kejahatan lalu tidak ada norma hukum yang berlaku pada mereka? Ini nggak usah ngomong Injil, nggak usah ngomong agama, gitu loh. Ya kita menghantam logika mereka. Ya, itu dulu poinnya. Nah yang kedua, kalau kita bicara dalam konteks kekristenan, dimerdekakan dari apa? Terikat untuk apa? Coba kita buka 1 Petrus 2 ayat 16, Bang. Bro, apakah aman? Apa yang kita? Di sini kita teratur mengganti. Ya. 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16, bro. Ya kan? Jadi habis ini kita terakhir makan hembus-hembus. Sama Mesir. Nah, ayo. 1 Petrus 2 ayat 16. Ya, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba. Ya. Ini dia. Kan gini benar. Kita ditebus oleh Kristus dari kuasa dosa, dari kuasa maut gitu loh. Dari kuasa maut, apa yang membuat kita adalah maut? Karena kita telah berdosa. Bukan ipar ya. Bukan ipar adalah maut. Tapi karena dosa adalah maut ya. Kan clear kan? Jadi Tuhan menyelamatkan setiap kita dari kuasa maut. Nah, nafasnya adalah jangan lagi kita menghambakan diri pada dosa. Karena itulah yang membawa kita kepada maut. Nah, kalau pada akhirnya kita telah dimerdekakan dari kuasa maut, lalu kita terikat sama siapa? Terikat kepada pribadi yang telah memerdekakan kita dari kuasa maut. Dari kejahatan, dari dosa.
Jadi aneh rasanya gitu loh. Kalau kita ya udah karena kita sudah dimerdekakan, ya udah merdeka aja kita berbuat dosa. Loh, kan kita dimerdekakan dari dosa. Kok bisa pula kita beranggapan kita merdeka untuk berbuat dosa? Itu kan kacau pola pikirnya. Kan aneh. Benar. Gitu loh. Ya. Kita tahu masuk penjara itu nggak enak. Kita menghindari, ya kan, berbagai macam bentuk pelanggaran yang ada supaya kita nggak masuk penjara. Misalnya nyolong ayam. Singkat cerita nih ya, nyolong ayam gitu loh. Terus sudah bebaslah kita pada akhirnya dari penjara karena nyolong ayam. Terus kalau kita pada akhirnya sudah dibebaskan, nyolong ayam lagi, ya kan udah tahu lah kita konsekuensinya, masuk penjara lagi gitu loh. Iya. Kok kita melakukan sesuatu pada akhirnya yang menyebabkan kita kembali kepada hukuman itu. Kita sudah dilepaskan dari hukuman ya yang mengancam kita. Ya kan? Hukuman maut atau mengalami penghukuman selama-lamanya neraka atau binasa gitu loh. Wah, siapa yang mau ada di tempat itu? Nah, apa yang membuat kita sampai ke sana? Dosa. Udah dibebaskan kita. Kok masih mau kita masuk ke dalamnya? Kan aneh gitu loh. Ah, gitu lah, Dal. Karena berpikirnya, wah, kalau di dalam Tuhan kita jadi nggak bebas harus melakukan ini, harus buat ini. Jadi terikat gitu. Iya. Itu gimana membuka mata hati mereka tuh untuk supaya menjawab itu? Iya. Kayak gini, kita harus ke gereja. Percaya Tuhan nih, harus ke gereja, harus ikut komsel, harus ikut pelayanan, harus ikut ini. Itu jadi tidak bebas katanya. Iya. Kan kebebasan tidak sama dengan tidak menyenangkan. Kalau misalnya kita jadi tidak bebas, lalu jadi tidak menyenangkan. Loh, kamu memahami dibebaskan itu dalam pengertian apa? Sehingga kamu merasa bahwa hidup kamu jadi tidak menyenangkan. Nah, itu harus bagus. Iya, apakah kamu jadi tidak bisa menikah? Kalau kamu memandang menikah itu adalah menyenangkan, ya kita nggak dilarang untuk menikah. Menikahlah gitu loh. Tapi yang tidak menyenangkan dalam konteks kekristenan adalah ketika kamu selingkuh atau berzina, sudah ada pasangan. Nah, Tuhan tidak mau gitu loh. Kita sudah ada punya pasangan, lalu ada selingkuh. Loh, nanti aku kalau sudah dalam Tuhan, ya kan jadi nggak merdeka dong aku selingkuh. Akan konyol. Kan bodoh. Iya benar. Orang-orang konyol. Kan kacau gitu loh. Itu pemikiran yang bodoh. Kita harus tegas gitu loh menyalahkan pemikiran yang bodoh begitu. Itu gitu loh. Kalau digerung itu dungu itu. jadi mari kita tempatkan semuanya pada porsinya. Apa yang dimaksud dengan kebebasan dalam konteks kekristenan? Ya kan kita dimerdekakan dari apa dalam konteks kekristenan? Nah, itu yang harus dipahami gitu loh. Galatia pasal 5 ayat 1. Bro, boleh bro. Galatia pasal 5 untuk supaya lebih afdol lah. Kita akan masuk ke pertanyaan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakanku perhambaan. Gitu. Jadi kita merdeka, merdeka kan identik dengan kebebasan kan. Kita bebas dari perbudakan, kita bebas dari penjajahan. Nah, bukan berarti kita bebas melakukan dosa ya. Orang kita dimerdekakan dari dosa, masih kita berbuat dosa. Iya. Itu dia. Iya kan, kita tahu ternyata perselingkuhan itu adalah sesuatu yang bisa menghancur anak-anak, hubungan dalam keluarga, hubungan sama istri, sama keluarga besar gitu loh. Terus kita ketika dipulihkan oleh Tuhan, merasa rugi kita nggak bisa lagi selingkuh, kan konyol. Ini analogi on the spot nih pasti. Iya, gitu loh. Aduh. Oke, aku mau masuk ke, nah, ini udah berapa lama kita nih, kayaknya udah mau sejam lebih, kayaknya udah lebih dari sejam. Aku mau masuk ke persoalan hukum Taurat. Ini pertanyaan sederhana. Kan sudah ada kasih karunia. Buat apa lagi hukum Taurat? Sudah ada kasih karunia. Kenapa kita harus melakukan hukum-hukum yang ada dalam Alkitab? Kan ada perintah, ada hukum. Ngapain kita lakukan itu? Orang sudah ada hukum Taurat. Ya, sebenarnya gini. Kalau kita bicara kasih karunia versus hukum Taurat, poin utama yang perlu kita tegaskan adalah bahwa kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum. Taurat. Ya. Karena kalau kita mau mendasarkan keselamatan kita pada hukum, syaratnya sempurna. Pertanyaannya, ada nggak orang yang melakukan hukum Taurat secara sempurna? Tidak ada.
Hukum Taurat itu bukan hanya 10 perintah Allah, Keluaran pasal 20, tapi 613 itu terkait dengan hukum seremonial atau hukum dekalog atau hukum sivil. Jadi 613 hukum. Nah, adakah orang yang bisa melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna? Nggak ada. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita diselamatkan? Nah, kita diselamatkan oleh seorang pribadi yang bisa memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat itu dengan sempurna, yaitu Yesus Kristus. Dialah pribadi satu-satunya yang diperkenankan oleh Allah. Karena apa? Dalam tanda petik, dia diperkenankan satu-satunya karena hanya dialah yang dengan sempurna melakukan seluruh hukum itu. Kalau kita merujuk kepada Yakobus 2 ayat 10, melanggar satu sama dengan melanggar semua. Itu napas dari hukum Taurat. Nah, kita membutuhkan seorang pribadi yang bisa menggenapi seluruh hukum itu. Nggak ada yang lain selain Yesus Kristus. Galatia 4 ayat 4 dan 5, Bang. Galatia 4 ayat 4 dan 5. Iya. Jadi, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Iya. Ada rasa takut, ada rasa malu. Ya kan? Kenapa? Karena ketika kita gagal, ada rasa takut dalam diri kita. Kita tertuduh gitu loh. Dan kita terintimidasi bahkan. Karena kegagalan kita dalam melakukan hukum Taurat. Jadi kegagalan demi kegagalan yang kita temukan saat kita tetap mengharapkan untuk selamat dengan melihat hukum Taurat. Tetapi ketika kita melihat Kristus, sekalipun kita bisa gagal, tetap gitulah kita bisa menikmati keselamatan itu. Karena sifat dari kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan itu sempurna. Jadi maksudnya bukan melihat diri kita yang sempurna, tapi melihat Yesus Kristus yang telah dengan sempurna memenuhi hukum Taurat itu. Memang benerlah, bukan tentang kita tapi tentang Kristus yang sempurna. Gitu loh. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, puji Tuhan, gitu loh. Kita bersyukur, Yesus dengan sempurna memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat. Dialah satu-satunya dalam hal ini atau konteks ini yang bisa diandalkan oleh Bapa. Sehingga keselamatan itu adalah dengan kita menggantungkan diri kita pada Yesus yang dengan sempurna melakukan hukum Taurat. Penebusan adalah harga yang dibayar untuk membebaskan seorang budak. Kita diperbudak ya, atau di bawah hukum Taurat ketika atau sebelum Yesus datang menggenapinya. Coba Galatia pasal yang keempat, Bang. Sambil ayat 25. Sambil buka, Bro Leandri buka. Terus hukum Taurat ini sendiri untuk apa, Bro? Galatia 3 ayat 24, Bang ya. Dan 25. Ya, ini dia. Kalau kita ini dia jawabnya, Bro. 24 dulu, Bang. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Jadi hukum Taurat itu diberikan kepada manusia untuk menunjukkan sebagai penuntun ya. Kalau kita Roma kalau nggak salah bilangnya bahwa itu di mana tidak ada hukum, tidak ada pelanggaran. Tidak ada pelanggaran ya. Nanti untuk menunjukkan bahwa ada orang yang melakukan pelanggaran ya harus ada hukumnya. Nanti, ya, kita di Roma 5 itu nanti bisa. Nah, jadi supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat ini pertama-tama menyingkapkan kita akan dosa-dosa kita. Jadi mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi memperkenalkan mana yang disebut dosa. Dan sekaligus mengekang kita gitu loh. Jadi supaya kita bermoral baik. Itu esensi dari hukum Taurat. Bukan dalam konteks untuk kita bisa selamat. Nah, diberikanlah hukum ini gitu loh untuk menjaga, mengawal kita sampai kepada Yesus Kristus gitu loh. Penggenapan dari seluruh hukum Taurat. Gitu. Apa yang bilang bahwa Yesus kemudian membayar tuntutan-tuntutan. Kolose 2 ayat 15. Kolose 2 ayat 15. Maksudnya hanya Tuhan yang bisa membayar tuntutan-tuntutan hukum Taurat itu. Kalau manusia nggak bisa. Ya, Kolose 2 ayat 15, 14 dulu, Bang, 14 dulu. 14. Dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi dengan hadirnya Yesus, semua tuntutan dari hukum Taurat itu terpenuhi. Jadi dipakukan semua pada kayu salib. Ia telah melucuti ayat 15, pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan hukum umum dan kemenangan atas mereka. Jadi kematian Yesus itu bukan hanya bicara tentang penggenapan seluruh hukum Taurat, tapi menghancurkan kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa kegelapan.
Itulah sebabnya tidak bisa tidak kita harus percaya kepada Yesus. Iya, menggantungkan keselamatan kita pada Dia Kepada Dia. yang telah dengan sempurna memenuhi hukum Taurat. Oke, pertanyaan aku di akhir-akhir obrolan kita ini, menggantungkan seluruh keselamatan kita kepada Kristus. Pertanyaan aku, bagaimana kita tahu kalau kita itu benar-benar sudah diselamatkan? Oke, that's good question. Keren. Bagaimana kita benar-benar tahu bahwa kita telah benar-benar diselamatkan? Pertama, kalau kita benar-benar di dalam Kristus, kita pasti benar-benar diselamatkan. Berarti ada orang yang tidak benar-benar dalam Kristus ya? Ah, itu dia. Jadi kalau sampai kita nggak selamat pada akhirnya, berarti kita tidak benar-benar dalam Kristus. It is very simple. Coba Bang, Roma 8 ayat 1. Mainkan bro, jadi nggak ada kesempatan lu istirahat. Luar biasa Bang Henry ini ya. Harus kasih cucur. Dari podcast pembicaraan pertama ayat 1 Bang. Ayat 1 bro, baru dipuji udah salah. Udah 21 yang dia buka. 1 bro. Coba ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. So, kalau kita benar-benar di dalam Kristus, kita benar-benar diselamatkan. So, jangan ragu. Jangan takut, jangan khawatir. Kita tutup mata di bumi ini, buka mata di surga. Celup, bah. Cilup bah. Ya, udah pasti itu. Itu nggak perlu diragukan. Tapi, yang kedua, kita benar-benar diselamatkan. Kita tahu bahwa kita benar-benar diselamatkan. Dengan yang kedua ini yang perlu kita renungkan. Alkitab berkata, dari buahnya lah suatu pohon dikenal. Matius pasal yang ke-7. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon jengkol menghasilkan buah apel. Jadi, kalau kita adalah anak Tuhan, maka ada sesuatu yang baik yang muncul dari diri kita. Bahasa sederhananya begini. Di perikop itu sendiri kan berbicara tentang ada juga orang yang terlihat buahnya seolah-olah dia melayani Tuhan. Ya. Matius 7 itu kan. Ya. Ayat 21. Ya. Tidak semua orang berseru kepada Tuhan. Ya. Sudah mengusir setan, melakukan nubuat, kemudian membuat mujizat, tapi rupanya nggak dikenal sama Tuhan. Nggak Ya. benar-benar Ya. di dalam Tuhan. Ya. Kan gini lah. Bahasa sederhananya begini, brother. Kalau kita bicara tentang perubahan itu dimulai dari batin sebenarnya. Perubahan itu pertama-tama bersifat batinia. Sehingga kita nggak bisa menipu diri kita sendiri gitu loh. Kita nggak bisa menipu diri. Ya, berbagai macam kebaikan yang kita lakukan itu harus didasari pada kasih dan ketulusan. Bukan baik namanya kalau tidak didasarkan pada kasih dan ketulusan. Kasih Kristus tentunya gitu loh. Ya, bisa aja terlihat baik, tapi kalau tidak dengan motif yang benar, itu tidak baik. Gitu loh. Aku tidak mengenal engkau, kata Kristus. Iya, aku tidak mengenal engkau. Dia melayani kan? Bukan kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan lain sebagainya macamnya. Pertanyaannya, apakah benar-benar semuanya itu kita lakukan untuk Tuhan? Apakah kita menyadari semuanya itu karena kasih karunia Tuhan? Dan apakah kita sebagai pelayan Tuhan benar-benar menghidupi kebenaran Tuhan, firman Tuhan? Diselamatkan untuk tadi itu. Iya. Iya, apakah kita benar-benar didapati dikecap manis oleh Tuhan? Jangan sampai kita jadi orang-orang yang hanya sekedar memanfaatkan Tuhan demi ambisi kita. Jadi Tuhan hanya jadi komoditas, hanya jadi alat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Melayani pun kita, bukan untuk kehormatan Tuhan, kehormatan diri kita. Iya kan? Ya. Kalau sampai kita merasa bahwa misalnya, ya kan, kita pelayanan, tapi kerja kita mengambil jemaat orang. Kerja kita bahkan bukan hanya mengambil jemaat orang, tapi pengerja atau pendeta orang lain. Diiming-imingi dengan bonus atau gaji yang lebih besar. Itu kan udah rusak. Jadi pada akhirnya, kamu melayani Tuhan untuk apa? Untuk membesarkan kerajaanmu atau kerajaan Tuhan? Kalau kerajaan Tuhan, nggak begini sifatnya. Karena rumput kita bagus, brother. Jemaatmu yang mencuri rumput di gerejaku. Di sini Di gerejaku rumputnya bagus, jadi domba-domba pada kesini. jemaatnya ya rumputnya bergizi. Nggak perlu kita begitu. Aduh Tuhan. Ya, kita ini satu tubuh gitu loh, dengan Kristus sebagai kepala. Jadi marilah kita menjalankan semua karunia yang Tuhan berikan dengan maksimal. Semua gereja itu, semua pendeta itu punya karunia masing-masing. Kita pergunakan dengan maksimal, dengan bertanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan, dan dengan penuh kasih lah.
ya, melakukan semuanya. Kalau kita dengan penuh kasih, nggak mungkin lah kita menimbulkan sakit hati atau kepahitan bagi teman-teman atau rekan-rekan sepelayanan. Nggak mungkin lah. Ini autokritik juga ke kita kan. Semuanya, tanpa terkecuali. Menyinggung satu pendeta Siapapun. ini, karena ke kita juga pasti. Iya, dan kita dengan penuh kasih menyampaikan ini. Yuk kita sama-sama membuka hati, membuka mata, membuka pikiran, sama-sama kita menjauhkan diri kita dari yang namanya kesombongan gitu loh. Ya. Seperti bahasa Rasul Paulus itu luar biasa dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, supaya aku tidak menyombongkan diri. Rasa sakit Tuhan izinkan dalam dirinya. Supaya apa? Supaya aku tidak menyombongkan diri. Maksudnya begini, janganlah sampai Tuhan memberikan rasa sakit dalam diri kita, baru kita terbuka matanya, aduh aku sudah sombong ini. Gitu loh. Jadi marilah gitu loh, kita membuka mata kita selebar-lebarnya dan melihat semua yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nice. Ada 2 tadi poinnya, ada mau tambahkan? Bener? Udah, Cukup cukup itu dua ya. itu Jadi aja. bagaimana kita benar-benar yakin dan bagaimana kita benar-benar tahu bahwa kita itu diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Ada panjang lebar tadi yang sudah brother kita sampaikan. Pertama, benar-benar dalam Kristus. Kalau kita benar-benar dalam Kristus, ya kita akan benar-benar diselamatkan. Tapi bagaimana kita tahu benar-benar dalam Kristus? Dari buahnya satu pohon dikenal. Wow, jadi dimulai dari perubahan batinnya ya. Ya, Oke. Aku rasa cukup lah, brother. cukup udah panjang lebar nih. Sejam lebih, ini bisa jadi 2 part nih. Thank you so much. Ada mau closing statement? Udah cukup. Cukup. Oke. Jadi highlight sekali lagi bahwa jemaat Igrianer semuanya dan seluruh orang percaya dan tidak percaya di dunia, ingat bahwa kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada semua orang dan hanya oleh iman lah kita diselamatkan, meresponi kasih karunia itu, lalu kemudian menghidupi kasih karunia itu. Kita bukan hanya diselamatkan dari api neraka atau dari kebinasan, tapi untuk memuliakan Tuhan. Ya. Dari tadi benar-benar di dalam Kristus dan juga menghidupi dengan buah kehidupan yang bisa dikecap oleh Sang. Thank you so much, brother. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu. Siap. Saya berharap ini bisa ditonton oleh lebih dari 20.000 orang seperti yang kita viral itu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. God bless you.